Kakak Ricky, Kevin Dix. Oke. Hai, Ole. Can you say hi? Oli Romeni diumumkan Erick Thohir perkiraan tanggal debutnya. Hasil medis sudah keluar, lalu apakah Kevin Dix bisa bermain melawan Arab Saudi? Jawaban manajer timnas Indonesia benar-benar mengejutkan. Semakin tegas Erick Thohir beri penekanan di laga melawan Arab Saudi. Ini yang diucapkannya. Netizen beberkan Eleanor Regenders kedapatan merenung di lobi hotel. Jadi simak berita selengkapnya. Oli Romeni diumumkan Erick Thohir perkiraan tanggal debutnya. Oli Romeni sudah resmi diumumkan Erick Thohir untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan begitu proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia ini bakal segera dilakukan. Kabar Oli Romeni yang segera bergabung dengan timnas Indonesia itu disampaikan oleh Erick Thohir dalam unggahannya di Instagram @ErickThohir pada Sabtu 16 November. Pertanyaannya, kapan dia bisa segera dimainkan? Lalu apakah dia bersaing menggantikan posisi strike atau malah mengisi posisi penyerang kanan yang biasa dirotasi oleh Sintayong? Namun sebelumnya, berbeda dari pemain keturunan yang diumumkan biasanya, Erick Thohir tidak mengunggah foto bersalaman dengan Oli Romeni. Dalam unggahannya, Erick Thohir berpose dengan Oli Romeni menunjuk ke kamera. Meski begitu, kehadiran Oli Romeni disambut baik oleh Erick Thohir. Dia berharap striker FC Utrecht tersebut bisa membawa skuad Garuda semakin tangguh menghadapi laga-laga penting ke depannya. Sekali-sekali beda gaya, tulis dari Erick Thohir. Dengan menyisakan 5 pertandingan termasuk melawan Arab Saudi beberapa hari lagi, kita perlu keyakinan yang sama untuk mewujudkan mimpi besar kita bersama. Harapan itu masih ada untuk kita yang mau berjuang sepenuh hati. Terima kasih Ole yang tetap percaya dengan cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia, ungkap Erick Thohir. Oli Romeni diharapkan bisa menjadi jawaban atas kondisi lini serang timnas Indonesia yang masih kurang tajam. Sebab Oli Romeni sendiri sudah tampil moncer sejauh ini bersama klubnya asal Belanda FC Utrecht. Pemain yang lahir di Nijmegen, Belanda 20 Juni 2000 tersebut sudah bisa mencetak 2 gol dari 10 penampilannya di Liga Belanda musim ini. Dengan usia yang masih muda, dia bisa menjadi modal bagus timnas Indonesia di masa mendatang. Unggahan Erick Thohir sendiri seperti menjawab teka-teki soal kehadiran Oli Romeni di tanah air yang sudah ramai dibicarakan belakangan ini. Dia sudah terpergok beberapa hari lalu berada di Indonesia. Bahkan Oli Romeni turut hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 15 November. Hasil medis sudah keluar, lalu apakah Kevin Dix bisa bermain melawan Arab Saudi? Jawaban manajer timnas Indonesia benar-benar mengejutkan. Manajer timnas Indonesia Sumarji akhirnya membeberkan hasil detail laporan medis terkait cedera Kevin Dix yang dialami saat melawan Jepang. Kabar yang diterima skuad Garuda tidak lain soal kondisi bek FC Copenhagen itu, dan kabarnya membawa angin yang bisa dibilang cukup segar. Seperti diketahui, Kevin Dix memulai debutnya bersama dengan timnas Indonesia dalam matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia zona Asia pada Jumat malam. Dalam laga krusial tersebut, pemain 28 tahun ini langsung dipercaya oleh pelatih Sintayong untuk menjadi starter di posisi fullback kanan. Bekerja sama dengan Yakub Sayuri di sisi kanan, Kevin Dix tidak hanya solid dalam bertahan, tetapi juga aktif membantu serangan. Dia kerap melancarkan umpan ke kotak penalti meski belum berhasil dimanfaatkan optimal oleh Ragnar Oratmangun dan juga Strike. Dalam duel pertahanan, dia berhadapan langsung dengan winger Jepang Kaoru Mitoma hingga sempat terkena sikutan pemain Brighton tersebut. Sayangnya performa impresif Kevin Dix hanya bertahan hingga menit ke-41. Setelah berbenturan dengan Wataru Endo, dia terpaksa digantikan Sandy Walsh akibat cedera yang membuatnya harus dikompres di bangku cadangan. Setelah pertandingan, Sintayong menyebut belum mendapatkan laporan detail mengenai cedera Kevin. Namun sehari berselang, kabar terbaru itu akhirnya muncul. Alhamdulillah, hasil MRI menunjukkan Kevin Dix tidak mengalami cedera yang begitu serius, ujar dari Sumarji. Walaupun demikian, soal kesiapan Kevin Dix untuk laga selanjutnya melawan Arab Saudi, Sumarji belum bisa memberikan kepastian. Kami baru bakal memastikan paling lambat pada hari Senin 18 November pagi, ungkap dari Sumarji. Dengan hasil ini, harapan tetap ada bagi Kevin Dix untuk kembali memperkuat skuad Garuda di laga-laga berikutnya. Sebelumnya, menurut media Arab Saudi, Aryadiyah, Kevin Dix kemungkinan bakal absen membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi karena kondisi cederanya. Cedera mengancam Kevin Dix, baik timnas Indonesia yang akan absen pada pertandingan melawan Arab Saudi pekan depan, tulis media tersebut. Semakin tegas Erick Thohir beri penekanan di laga melawan Arab Saudi, ini yang diucapkannya.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta timnas Indonesia untuk mengalahkan Arab Saudi bagaimanapun caranya, sebab Sintayong telah membuang cukup banyak poin di pertandingan sebelumnya. Timnas Indonesia harus segera move on setelah menelan kekalahan menyakitkan dari Jepang. Skuad Garuda dihancurkan 0-4 di stadion kebanggaannya sendiri. Tetapi pada Selasa 19 November, timnas Indonesia bakal menjamu Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dalam pertandingan ke-6 putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia. Di pertandingan sebelumnya, timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi di kandang lawan. Tidak heran jika publik menilai timnas Indonesia punya peluang besar untuk bisa menang di kandang sendiri saat menghadapi Arab Saudi. Sementara itu, timnas Arab Saudi juga mengincar poin dari timnas Indonesia setelah sebelumnya Arab Saudi hanya bisa mengambil 1 poin imbang melawan Australia. Oleh sebab itu, pertandingan Selasa nanti sama-sama dianggap penting oleh Arab Saudi dan timnas Indonesia. Maunya pasti kita menang melawan Arab Saudi, orang melawan Jepang saja juga maunya menang kan, ujar dari Erick Thohir. Erick Thohir masih yakin dengan peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Soalnya dari 5 partai tersisa di grup C, 3 diantaranya adalah partai-partai kandang. Timnas Indonesia perlu menempati peringkat keempat grup C untuk tetap menghidupkan kesempatan ke Piala Dunia 2026 dengan bermain di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Masih ada 5 pertandingan, jangan patah semangat, kita masih ada 3 laga kandang juga. Jadi kami masih punya peluang, tidak ada yang tidak mungkin. Semua pelatih pasti dievaluasi, ungkap dari Erick Thohir. Saat ini timnas Indonesia memegang status sebagai juru kunci di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda cuma mengoleksi 3 angka dari 5 laga. Media Asia saking takjubnya sampai bilang begini, bahkan dibandingkan dengan tuan rumah Bahrain dan juga Arab Saudi, timnas Indonesia memang kalah telak dari Jepang dalam pertemuan pertama di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tapi rasa takjub tidak bisa dipungkiri publik Jepang saat melihat timnas Indonesia berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jika pada umumnya supporter tuan rumah bakal pergi meninggalkan stadion saat timnya didukung kalah dengan skor telak, lain halnya dengan Indonesia. Supporter skuad Garuda tetap duduk di tempat, tidak lelah memberi dukungan meski hasil akhir sudah bisa diprediksi dari awal. Hal ini membuat publik Jepang begitu takjub. Pujian setinggi langit pun dilontarkan untuk para fans timnas Indonesia yang hadir di stadion tersebut. Saking takjubnya, salah satu media lokal negeri Matahari terbit sampai membandingkan negara fans Bahrain dan juga Arab Saudi. Supporter timnas Indonesia disebut sebagai fans sejati. Publik Jepang mengaku telah disuguhkan pemandangan yang menakjubkan. Bahkan setelah Hidemasa dan juga Sugawara mencetak gol ketiga dan keempat di babak kedua, hanya sedikit penggemar yang meninggalkan tempat duduk mereka, tulis media tersebut. Sangat berbeda dengan stadion di Bahrain dan Arab Saudi, di mana tribun penonton kosong ketika waktu habis. Begitu pertandingan berakhir, semua orang mulai pulang. Lain halnya dengan supporter timnas Indonesia di stadion itu. Tambah dari media Jepang tersebut, mereka tetap berada di stadion selepas pertandingan sambil bertepuk tangan dan bersorak riuh untuk timnas Indonesia. Meski berakhir dengan kekalahan total, para pemain dipuji atas kerja keras mereka melawan Jepang, sang pemimpin grup. Seperti inilah sosok pendukung sejati, itu adalah pemandangan yang menakjubkan, tulis dari media Jepang Soccer Digest Japan. Dukungan fans memang sangat berpengaruh, apalagi bermain di kandang sendiri. Hal yang diharapkan kembali terjadi 4 hari ke depan, tepatnya saat Indonesia menjamu Arab Saudi pada Selasa 19 November dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Sebab kemenangan jadi harga mati di laga tersebut demi menjaga asa timnas Indonesia lolos ke putaran keempat babak kualifikasi. Tidak masuk skuad timnas Indonesia, netizen beberkan Eliano Reijenders kedapatan merenung di lobi hotel. Pemain keturunan timnas Indonesia Eliano Reijenders kembali tidak masuk dalam daftar skuad saat tim Merah Putih menghadapi Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Keputusan pelatih Sintayong mencoret Reijenders untuk kedua kalinya dalam FIFA Matchday ini memicu spekulasi di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Sebelumnya, gelandang yang merupakan adik Tijani Reijenders ini juga tidak dimainkan ketika Indonesia melawan Cina. Momen ini kian menjadi sorotan setelah seorang netizen dengan username Asya mengungkapkan pengalaman pribadinya yang melihat Eliano merenung sendirian di lobi hotel tempat timnas Indonesia menginap. Dalam komentarnya di TikTok, dia menceritakan situasi yang mencerminkan kekecewaan sang pemain meski tetap menunjukkan sikap profesional. Mungkin ada rasa kecewa di mukanya, tetapi Eli bilang kok dia tetap tulus membela Indonesia walaupun dia harus mengalah di beberapa pertandingan ini, tulis dari Asya.
Unggahan ini langsung ramai dibahas. Banyak yang menyoroti bagaimana Eliano, meski baru saja dinaturalisasi pada Oktober lalu bersama Max Hilgers, hanya mendapatkan kesempatan bermain 1 kali, yaitu saat melawan Bahrain melalui pergantian pemain. Netizen juga mengapresiasi sikap ramahnya meskipun dia tengah menghadapi situasi sulit. Sebagai adik dari gelandang AC Milan Tijani Reijnders, banyak yang beranggapan bahwa Eliano memiliki potensi besar untuk berkembang bersama dengan skuad Garuda. Namun pelatih Sintayong ternyata memiliki pandangan lain terhadap performa pemain PSG Zwolle tersebut.